Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri setelah mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah, beliau bertemu dengan Nabi Muhammad secara yaqadhah, berdapat lawan Nabi Baikung. Lalu Nabi mengatakan, Syekh bin Muhammad Al-Jufri, ikam berdakwah ke daerah Malibar, ada di India. Al-Malibari, Malibari itu India, dari India, daerah India situ. Tahu jepian India lah, nang kampungnya Kareena Kapoor, Preity Zinta, Hrithik Roshan, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, iyalah, nang anu tah, nang kue batahe tah. Al-Ustadz Guru Muhammad Yanur dari Kalua untuk memberikan nasihatnya kepada kita. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ampun maaf ulun tidak menyebutkan nama pian satu persatu, namun kadang mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian berataan. Yang mulia para tuan-tuan guru, para asatidah, bil khusus tamu kita Syekh Abdul Khaliq dan guru-guru yang lain, pun maaf ulun pun kadang menyebutkan nama pian. Yang ulun hormati, yang ulun muliakan sahibul majlis, doakan beliau mudahan tambah barokah, rezekinya tambah luas, hajatnya selalu digabulkan oleh Allah Ta'ala. Mana orangnya dede nih. Jamaah sekalian yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan pian-pian berataan yang hadir pada kesempatan hari ini dapat rahmat yang banyak dari Allah, tidak pulang dari tempat ini melainkan berataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah izinkan kita berada di salah satu taman daripada taman-taman sorga yang Allah letakkan ada di muka bumi ini, yang mana baginda Nabi mengingatkan kepada kita, idza marartum biriyadil jannati farta'u, apabila kalian melewati taman-taman sorga hendaklah mampir, ambil manfaat, ambil kesempatan singgah di tempat yang disebut taman sorga tersebut. Kada barataan orang diberi Allah hidayah, diberi Allah taufik, bisa hadir di majelis ilmu. Walhasil kita-kita yang dipilih oleh Allah hadir, berarti Allah menghendaki kita jadi orang baik, sesuai dengan sabda baginda Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki Allah dapat kebaikan, jalan Allah memberikan kebaikan itu melewati ia memahamkan kita dalam urusan agama. Kada mungkin paham urusan agama kecuali beparak lawan orang yang paham agama. Di mana orang-orang paham agama
ada di tempat-tempat ilmu seperti majelis ta'lim ini. Walhamdulillah di majelis pian mulazamah Habib Abdullah bin Agil ada Ustadz Helmi mulazamah mengajarkan pian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Maka insya Allah siapa yang istiqomah dalam nuntut ilmu itu pertanda Allah menghendaki kita nah hadir nih jadi orang baik. Hadirin sekalian, ulun dengar dari Ustadz Helmi bahwa di sini rutinan membaca kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sebuah kitab yang sangat-sangat barokah, kitab yang berisi tentang aturan adab dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada adab bergaul, adab kepada Allah, kepada Nabi, kepada orang tua, kepada sesama, itu semuanya dirangkum dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan tidak sedikit orang-orang yang jadi wali, bahkan sampai bisa melihat Nabi secara yaqadhah, itu karena berkat mempelajari dan mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kitabnya aja kisahnya Bidayatul Hidayah tuh permulaan hidayah, padahal Bidayatul Hidayah ini adalah bidayatun tusilu ilan nihayah, awal yang bisa menyampaikan kepada puncak. Kitab Bidayatul Hidayah ini bahasa kita memang rendah pembicaraannya, kelas-kelas kita orang awam nyaman memahaminya, tapi dengan pembahasan yang ringan ini banyak menyampaikan orang menjadi wali-walinya Allah Ta'ala. Banyak orang yang bisa melihat Rasulullah berkat mengamalkan kitabnya Imam Ghazali ini. Contoh, hari ini akan kita bahas siapa-siapa orang yang berhasil bertemu dengan Nabi Muhammad ketika beliau mempelajari dan mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah. Di Hadramaut ada 3 orang dari keturunan Nabi SAW, marganya berbeda-beda. 3 orang tersebut Allah takdirkan melaksanakan ibadah haji. Setelah selesai ibadah haji, lalu mereka bertiga ini ziarah ke makam baginda Nabi SAW. Sebenarnya ada 4, tapi ya ulun ceritakan cuma 3 orang aja, khusus dari Sadah Bani Alawi. Lalu ziarah ke makam Nabi SAW. Orang bahari itu bila tulak ke Makkah, tulak ke Madinah, jarang satu mat, pasti lawas memalakan mungkin ada dintu, kada pala tulak. Apalagi kita mulai Indonesia nih pian bahari naik kapal 3 bulan di kapal aja. Itu bawa beres berapa, iwak kareng berapa bawa, mungkin ada banyak bawaan pian pah di tengah laut takur bener. Itu kita orang Indonesia. Di negara lain pun kayak itu juga, ya jauh perjalanannya, maklum bahari. Kalau kita kalkulasikan lah dana orang naik haji bahari lawan wayah ini murah wayah ini. Kenapa maka murah wayah ini? Wah ini 1 mat aja ke Makkah tuh 10-11 jam sampai tuh mata orang bahari 3 bulan di kapal. Itu muntulak hanyar kawin berarti anan bini di kapal pian. Asli itu Bang. Jadi kita mulai Indonesia ini lawas benar. Tapi ada dari Indonesia ini bahari yang orang tulak naik haji itu sakapalan kada ada mengeluarkan dana. Bila tapa imbai naik haji lawan siapa? Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad, sahib Tegal. Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad itu terkenal orangnya pemurah. Bila mau naik haji tapa imbai sidin sakapalan, selama di kapal sidin menanggung biaya berataan. Mau makannya, mau apanya itu Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad semuanya menanggung. Ayo pemurah benar. Dari sifat pemurahnya beliau, pangkatnya terus naik. Barokah beliau menyenangkan umat Nabi, Allah berikan beliau anak-anak yang soleh. Kemudian anaknya 2 orang menjadi pembesar aulia ada di Indonesia.
pertama Habib Alwi Al-Haddad Bogor, yang kedua Habib Hussein Al-Haddad Jombang. Semuanya anak-anak beliau jadi orang wali terkenal. Abahnya Bahari pemurahnya luar biasa. Dah, kembali ke kisah. Tolah yau tak. Selama di Madinah, Sadah Bani Alawi ini tadi, dari keturunan Nabi nomor 3 ini tadi, mengikrarkan janji ketika di Madinah itu untuk mengisi waktu di Madinah. Mereka bersepakat bagaimana selama kita di sini, mumpung bertetanggaan dengan Rasulullah, mumpung berdekatan dengan makomnya Nabi, kita berjanji untuk mengamalkan seluruh isi kitab Bidayatul Hidayah. Maka nang sabarataan ini sepakat mulai ditetapkannya untuk mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah. Mulai hari itu bersepakat mengamalkan. Siapa di antara mereka yang kita ceritakan bertiga nih? Yang pertama Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus. Yang kedua Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri. Yang ketiga Al-Habib Abu Bakar bin Husain Bil-Faqih. Ini anak cucu Nabi yang bersepakat mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah. Ketika sudah selesai mengamalkan isi kitab Imam Ghazali ini berataan, maka semuanya mendapat kado istimewa. Apa kado istimewanya? Mereka berdapat dengan Nabi Muhammad secara yaqadhah, beikung melihat Nabi. Kada lagi dalam mimpi, langsung Rasulullah bertampai kepada beliau-beliau ini. Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus melihat kepada Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah berucap kepada Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus, Abdurrahman, kamu pindah ke Mesir, kamu dakwah ke Mesir, ajarkan hadis, ajarkan sunnah Nabi ke Mesir. Beliau sempat ibarat istilah kata itu memprotes kepada Nabi. Ya Rasulullah, di Mesir banyak orang alim, di Mesir banyak tuan guru, kenapa ulun disuruh ke Mesir? Kada ya Rasulullah, ikam ke Mesir sebagai bekal ikam di Mesir untuk menjalankan, menegakkan sunnah Nabi. Nah, ikam ku bari notes. Ngerti pian notes? Buku saku, buku catatan. Langsung diunjuk oleh Rasulullah. Nih, buku ikam bawa ke Mesir. Karena bila ikam dapat permasalahan sulit apapun, ikam buka aja buku tersebut, pasti jawabannya ada di buku. Itu pemberian dari Nabi Muhammad. Maka kemudian Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus melaksanakan perintah Nabi Muhammad. Beliau pun pindah ke kota Mesir. Saat masuk ke kota Mesir, kabelujuran di Mesir orang hanyar kematian Imam Al-Azhar. Imam Al-Azhar hari itu meninggal dunia. Maka orang-orang di Mesir berkumpulan, baik dari kalangan tuan guru yang sudah profesor-profesornya kumpul berataan, ada bubuhan santri kumpul berataan, ada orang-orang awam kumpul berataan. Jadi ada wadah spesial tuan guru, ada wadah spesial santri, ada wadah spesial orang awam. Habib Abdurrahman Al-Aidrus ngarannya hanyar datang ke Mesir. Beliau duduk berkumpul bersama orang awam, duduk bersama-sama orang awam. Orang kada tahu bahwa Sidin orang alim besar, kada tahu orang. Nah, maka kemudian ketika sudah mendekati waktu sembahyangan, pas mendekati waktu sembahyangan, bubuhan tuan guru nih memilih siapa yang akan memimpin sholat berjamaah. Kada ada waninya maju, kada ada waninya maju, karena merasa berataan ilmunya nih kada pas kayak itu, nak memimpin. Siapa yang cocok untuk menggantikan imam yang meninggal hari ini? Pas hendak sembahyang berjamaahan, kemudian ulama mencek siapa di antara tuan-tuan guru yang paling tinggi ilmunya. Apa pertanyaannya? Tuliskan
sunnah-sunnah Nabi Muhammad di dalam sembahyang. Tulisakan sebanyak-banyaknya. Siapa paling banyak menulis sunnah Nabi, itu yang berhak jadi imam. Maka bubuhan tuan guru, nah diberikan waktu setengah jam kurang lebih. Nah asing-asingnya menulis sunnah Nabi ini. Bubuhan santrinya tadah nyarah. Jabuhan santrinya tak tuan guru menangnya dah. Udakan sidin hari-hari. Maka bubuhan tuan guru ini bertaan dah. Orang awam deh nama kutiknya. Sudah sampai setengah jam. Dikumpul tulisan tadi. Ada di antara tuan guru yang menulis sunnah Nabi 200 buting. Sunnah sembahyang ada yang 300 buting. Banyak. Ternyata ketika sudah habis waktu, di kalangan orang awam duduk tadi masih ada lelaki yang menulis. Ditulis saja. Ditakoni oleh orang, ikam menulis apa? Aku Jasidin menulis sunnah Nabi. Sudah habis waktunya. Banyak lagi Jasidin belum. Ikam dapat berapa? 500 sunnah. Bubuhan tuan guru 200, 300, sidin 500. Maju. Dilihati, dicek oleh bubuhan guru-guru di Al-Azhar. Semuanya sunnah itu dasar bujur-bujur luar biasa. Dasar ada kadang mengaradau. Siapa pian? Siapa pian di siapa? Aku Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Maka beliaulah yang berhak jadi imam. Maju beliau jadi imam. Selesai jadi imam, ulama-ulama Mesir kada percaya ke itu aja. Dites lagi. Kalau ini patut jadi imam, patut jadi pimpinan pengganti Al-Azhar, pimpinan apa? Imam Al-Azhar ini patut dites lagi nih. Masing-masing tuan guru menyediakan melemparkan pertanyaan 10 kali 10 aja 100. Itu berataan pertanyaan tidak dijawab beliau secara langsung, melainkan dikumpulkan, dan itu kada bercatat. Dengarkan sidin berataan, semuaan jawabannya ada. Bila sidin pina ragu-ragu, membuka buku catatan barian Rasulullah tadi. Ternyata di antara si tuan guru tadi ada yang memperhatikan. Ini orang alim, dapat harus menjawab. Ada contekannya bang? Ada contekannya. Sekalinya diambil oleh tuan guru buku sidin. Ketika hendak sembahyang berikutnya, sidin sembahyang, buku sidin tadi dipatak. Buku barian Rasulullah tadi dipatak. Patak sidin. Minek sidin kehilangan buku. Mana aja sidin bukuku? Maka barian Rasulullah nih. Siapa di antara yang hadir ada mengambil bukuku di sini? Berarti anda dan ngakunya. Disekong, udah tahu lah. Model kayak kadang-kadang nahu tuh bang. Maka saking geramnya beliau, Habib Abdurrahman bin Mustafa ini geram. Maka beliau kemudian membesar. Awak sidin begedal. Istilahnya jadi raksasa sampai beliau memakan lampu yang ada di masjid tuh. Dimakan sidin. Siapa yang mengambil bukuku, bila kada mengaku, kumakan nih berataan. Kayak itu sidin. Maka melihat sidin jadi raksasa kayak itu, paksa menyerah. Maaf bib, ini buku pian diri dah. Buku pian, ulun bipen nama matang. Langsung berubah beliau jadi normal. Maka mulai saat itu beliau terkenal di Mesir. Terkenal, ilmunya diakui. Ternyata kabar beliau jadi raksasa itu sampai kepada guru beliau. Siapa guru beliau? Sayyidil Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sampai kepada guru beliau, Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus kayak itu kah? Ujar Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, iya bib. Dikirimi sidin surat, ya Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan ingat jangan sekali-kali lagi membongkar karamat. Kenapa? Ujar Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, karamat orang wali itu seperti haid bagi bibinian. Paham pian? Karamat itu diumpamakan seperti haid untuk seorang perempuan. Istilahnya apa? Orang wali itu mun sampai tatampai karamat nang kaya binian, darahnya kalihatan orang. Barisupan kada? Barisupan. Makanya sitrul aurati wajibun wa sitrul khususiyati aujabu. Menutup aurat hukumnya wajib, menutup karamat lebih wajib. Maka beliau menjawab, maaf guru, bukannya ulun batampai karamat, tapi tak paksa.
daripada buku barian Rasulullah hilang paksa ulun betampai itu, karena ini hadiah dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau jadi orang terkenal sampai sekarang. Makomnya di Mesir ya Masya Allah, dikenal orang, diziarahi orang, makomnya Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Kenapa beliau berhasil mendapatkan itu? Jalannya beliau mengkaji dan mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah yang pian pelajari di sini. Ini satu, ulun ngisahkan bertiga lah. Ini hajar seikong, dua lagi. Yang kedua, bila kada habis bertiga ulun kada ampe. Tahu Yang kedua, kawannya Habib Abdurrahman Al-Idrus tadi namanya Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri. Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri setelah mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah, beliau bertemu dengan Nabi Muhammad secara yaqadhah. Berdapat lawan Nabi Baikung, lalu Nabi mengatakan, Syekh bin Muhammad Al-Jufri, ikam berdakwah ke daerah Malibar, ada di India. Al-Malibari, Malibari itu India, dari India, daerah India situ. Tahu jepian India lah, nang kampungnya Karina Kapoor, Priti Zinta, Hritik Roshan, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, iyalah, nang ano tah, nang kue batahe tah. Disuruh Rasulullah pindah ke India, Habib Syekh Al-Jufri ini. Tapi sebelum beliau ke India, Habib Syekh Al-Jufri diberikan oleh Nabi kita Muhammad semacam cawan. Apa itu cawan ya? Piring, sohon, piring atau talam, talam ibulah, talam. Batamuan lawan Nabi Muhammad secara yaqadhah, Nabi memerintahkan pindah ke India, beliau diunjuki talam. Diunjuki talam, kalau Habib Abdurrahman tadi diunjuki buku. Karena saingannya orang-orang alim semuaan, yang dihadapi sidin orang-orang hebat, makanya perlu buku dari Rasulullah. Nah, ini kada pindah ke India yang diperlukan talam. Beliau dakwah di sana. Nah, talam pemberian Nabi kita ini kemudian digunakan beliau untuk memberi makan siapa-siapa yang datang bertamu kepada beliau. Diberikan makan. Jadi jerkesahnya tuh talamnya itu sampai wah ini ada. Jadi kalau pian kena ditakdirkan berduit banyak tulakan ke India, itu ke India berziarah. Kada menunti inang Karina Kapoor bang. Tulak ke India berziarah. Itu Habib Umar bin Hafiz menceritakan cawannya beliau itu, talamnya beliau itu masih ada sampai sekarang. Talam pemberian langsung dari Nabi Muhammad SAW. Maka talam itu kalau dibuati makanan 10 orang makan cukup, 50 orang makan cukup, bahkan 500 orang pun menghadapi satu talam cukup. Itu pian hendak melihat mukjizat Nabi, artinya mukjizat Rasulullah itu mustamirratun ila yaumil qiyamah, berkekalan sampai hari kiamat. Sampai hari ini talam nang bakas Rasulullah itu bila dibuati makanan 500 orang pun cukup untuk makan satalam aja. Ini hadir nih nah jakanya haji nane ini ada besi talam ngintu sini. Satalam ngintu ginunjukin hadir cukup berarti. Nah, napa sais parmanan ini cukup makanan. Itu berkat Nabi Muhammad. Kenapa? Di antara mukjizat Rasulullah taksirul qalil, memperbanyak yang sedikit. Sedikit cukup untuk orang banyak. Inilah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri berhasil? Karena beliau mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah. Yang terakhir, yang ketiga, Al-Habib Abu Bakar bin Husain Bilvaqi. Habib Abu Bakar bin Husain Bilvaqi setelah selesai mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, beliau kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad secara yaqadhah. Baikung berdapat Nabi, apa hadiah dari Nabi kita? Beliau diberi sebuah tongkat. Diberikan tongkat oleh Nabi kita. Maka Nabi memerintahkan, hei Abu Bakar, ikam berdakwah ke Aceh. Disuruh dakwah ke Aceh. Aceh negara kita, di Aceh Indonesia. Disuruh oleh Rasulullah, Habib Abu Bakar bin Husain Bilvaqi dakwahnya ke Aceh. Diberi Nabi tongkat sebilah.
Maka beliau pun tulak ke Aceh. Entah jalan mana ulun kada tahu. Yang jelas sampai ke Aceh. Sidin sampai ke Aceh. Di Aceh beliau lebih terkenal bukan namanya Habib Abu Bakar bin Husain bil Fiqih, tapi namanya lebih terkenal Tengku di Anjong. Itu nama beliau di Aceh, Tengku di Anjong. Itu masyhurnya di Aceh. Kan orang Aceh itu Teku Umar, Tengku Wisnu, nah artis toh. Teku tuh orang di Aceh kayak itu kan. Maka beliau masuk ke Aceh. Zaman itu mungkin ya Indonesia ini masih dijajah oleh Portugis kalau kada salah. Beliau masuk ke Aceh itu, mendakwahkan Islam beliau di sana. Beliau dapat tongkat dari Nabi Muhammad. Tongkat beliau ini kesaktiannya, zaman itu di Aceh terjadi krisis. Maka rakyat itu banyak yang kelaparan. Maka bila Sidin mencatuk tongkatnya ke tanah itu balah mengeluarkan harta karun. Keluaran emas, buah tanah, keluaran macam-macam, dijual Sidin, duitnya dibagi Sidin kepada rakyat. Itu Habib Abu Bakar bil Fiqih. Masya Allah, pian, dakwahnya luar biasa. Kalau kita ke Aceh, dari ibu kota Banda Aceh cuma 10 menit sampai ke makam beliau. Di samping makam beliau ada masjid ulahan Sidin. Yang itu waktu tsunami hancurnya cuma sedikit. Yang asli itu masih ada. Yang hebat, makomnya Habib Abu Bakar bil Fiqih sedikit pun kada disentuh oleh banyu. Waktu tsunami itu banyu hingga pucuk niur. Makom itu rendah, paling hingga rihal ngene. Tapi banyu meliung. Berapa banyak orang nang bebuat ke makom Sidin selamat. Itu waktu tsunami tahun berapa tak? 2004. Desember 2004 kejadian tsunami itu, iya Desember 2004. Nah 2006 pulang. Nah mana bujur. 26 Desember 2000. Nah ya kayak itu. Mula ulun nyanyok aja. Mau sudah nyanyok tadi dahulu dinyanyoki pulang. Ya Allah. Dakwah beliau di sana Masya Allah pian. Jadi pas tsunami itu orang-orang bebuatan di situ selamat semuanya. Bahkan di sampingnya itu ada sumur yang waktu tsunami banyunya itu kada berubah. Waktu imbas tsunami itu kan orang ngalih mencari minum, tapi orang-orang warga sekitar situ bila hendak minum mencibuk banyu di sumur dekat makam Habib Abu Bakar bil Fiqih, karena sumurnya masih murni banyunya, kada ada tercampur sedikit pun lawan bulanak dan lain-lain sebagainya. Itu Masya Allah, beliau lah diperintah oleh Nabi datang ke Aceh, dakwah Sidin di Aceh. Ya Allah, luar biasa nih beliau. Kalau kita melihat ulama-ulama kita di Indonesia, sanad keilmuannya nyambung kepada Habib Abu Bakar bil Fiqih yang ada di Aceh nih. Contoh Al-Gutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, itu kita telusuri sanadnya ke atas, nyambung kepada Habib Abu Bakar bin Husain bil Fiqih. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Ampel Gubbah, itu kita telusuri sanadnya ke atas, nyambung kepada Habib Abu Bakar bin Husain bil Fiqih. Habib Usman Betawi yang mengarang kitab Sifat 20, ke atasnya kita teliti sanad beliau nyambung kepada Habib Abu Bakar bin Husain bil Fiqih Aceh. Datangnya beliau ke Aceh atas perintah siapa? Atas perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau Masya Allah hidupnya barokah, manfaat untuk umat. Bahkan di zaman beliau itu menurut penuturan kunci makom beliau bercerita, bahari zaman Habib Abu Bakar bin Fiqih masih hidup dan bini beliau Syarifah Fatimah Aidit, itu Indonesia ini ketika hendak tulakan haji semuaan berkumpul di Aceh. Makanya Aceh itu disebut Serambi Mekah, karena orang hendak ke Mekah pasti lewat Aceh. Pasti orang Kalimantan kah, orang Jawa kah. Bahkan berdiamnya Habib Abu Bakar bin Husain bil Fiqih itu di kampung Jawa, sekarang namanya Pelanggahan. Bahari itu kampung Jawa orang menyambat. Orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Tidore bila hendak naik haji datangnya ke Aceh. Manasik hajinya siapa yang memimpin? Habib Abu Bakar bin Husain bil Fiqih bersama bini Sidin Syarifah Fatimah Aidit.
Ini yang memimpin, sudah masak, matang, disediakan kapal, baru berlayar untuk tulakan ke Makkah. Itu makanya di Aceh itu luar biasa, Bian. Barokah benar. Sampai saat ini makam beliau itu rame dikunjungi orang. Ulama-ulama dari Hadramaut berkunjung. Dulu almarhum wal maghfurlah Sultanul Ilim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syautiri berkunjung ke situ. Bahkan pernah kita dapat cerita dari Habib Jamal bin Taha Ba'agil. Habib Jamal menceritakan, Habib Umar pernah berkata, aku di Indonesia ada satu tujuan yang belum pernah aku tuju. Dulu ceritanya, ini sudah pernah beliau. Dulu ceritanya, kata Habib Umar, aku ingin ziarah ke Aceh. Ke makamnya siapa? Al-Habib Abu Bakar bin Husain Bilvegi. Maka kemudian Habib Umar pun dibawa ke sana. Sudah pernah beliau. Itu Habib Jamal menceritakan dulu ketika Habib Umar belum pernah sama sekali ziarah ke tempatnya Habib Abu Bakar bin Husain Bilvegi. Kenapa ini orang luar biasa? Orang luar biasa barokahnya karena kedatangannya ke satu benua diperintah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cerita ini bisa disimpulkan bahwa orang bisa sampai kepada Allah, bisa jadi kekasih Allah berkat mempelajari dan mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Bersyukurlah pian di sini. Ayo yang rajin turun ke majelis, yang istiqomah, jangan koler-koleran. Istiqomah. Nih Habib Abdullah bin Agil mulazamah mengajar di sini. Ustadz Helmi mulazamah. Insyaallah ulun hendak kayak juga, cuman itu bang kaina itu ada aja tak wayahnya kayak itu nah ada aja, cuman ulun kada saben minggu kayak sidin buan sidin saben minggu ya, mungkin ulun kena sebulan sekali inguhe aja bang nang ianya buan sidin berdua juga namula zamah nih baca kitabnya buan sidin. Ulun pesan cuma satu lan pian di sini, mumpung dibacakan Bidayatul Hidayah, tolong pasani diri pian masing-masing. Aku salah sakina turun pulang, aku salah sakina hadir pulang, aku rugi ketinggalan belajar kitab Bidayatul Hidayah. Berjanji lawan diri pian kayak itu supaya pian kawa mempelajari isi kitab Bidayatul Hidayah. Mudahan kawa ma'amalakan. Munnya kawa ma'amalakan, siapa tahu di antara yang hadir ini kaina ada yang berdapat dengan Nabi Muhammad. Kada berdapat beikung dalam mimpi barang. Siapa tahu baya sudah cinta dengan Imam Ghazali, cinta dengan kitab Bidayatul Hidayah, ma'amalakan pas ta mimpi Rasulullah. Apa mimpinya? Rasulullah nyuruh kawin lawan guru. Misal dalam mimpi itu santai aja pang, biasa santai aja. Nah, atau disuruh oleh Rasulullah, jar Rasulullah, Allah dangkak misalnya, ikam kawin lawan Habib lah, itu misalnya. Nah, mun perintah Rasulullah pian jangan wani-wani kada nuruti katulahan. Nah, makanya lalakiannya satu-satunya cara agar kita ini diberi izin untuk kawin lagi, kita doakan bini kita bermimpi Rasulullah. Mimpinya apa? Nabi menyuruh inya mengawinkan kita. Nah, itu kada kawa ahai lagi dah. Pokoknya mau kada mau pasti mau nya ngawinakan karena Rasulullah nama merintah. Akor aja kah? Akor aja kah? Aku kada akor kah? Tamimpi Nabi dah hendak pian lah. Dah hendaklah pian tamimpi Nabi bawa. Tapi mun Nabi nyuruh ngawinakan laki pian lagi hakon lah. Nah, pian pilih. Nah, ini mimpinya cuma satu. Rasulullah hadir dalam mimpi pian, nyuruh pian ngawinakan laki. Apa tindakan pian? Ayo jawab. Ini ayo pian. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Berarti bila menentang Rasul menentang Allah. Hati pian. Ayo, aku raja kah? Guru ini camuh aja mano mimpi nah kayak itu. Kada tuh ulun aja bang bolah kisah. Cuma mun tabelujur ada di sandang situ. Setiap yang diperintah Rasulullah pasti jadi kebaikan. Lihat cerita na ulun kisahkan tadi. Habaib yang diperintah Nabi ke Mesir jadi untung, jadi mulia. Habib yang diperintahkan ke India jadi untung, jadi mulia. Habib yang diperintahkan ke Aceh jadi untung, jadi mulia. Kenapa? Karena ada atas dasar perintah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita-kita yang hadir Allah berikan hidayah taufik untuk mempelajari dan mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Berkat Imam Ghazali, berkat para habaib, guru-guru kita semua, mudahan Allah Ta'ala permudah kita jalannya untuk bertemu melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Yang hadir semuanya panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal, kabul barataan hajat, nang mana tahutang mudahan lakas lunas, nang mana belum kawin lakas kawin, nang mana belum anak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak mudahan anaknya paasian, salihin salihat, mudahan kita berataan hidup selamat berberkat dunia sampai akhirat, hidup beriman meninggal pun membawa iman, amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.